Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram al-mu'minu lana minal iman wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalur rusuli wa akmalul imam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yunabi'ul ulumi wal hikam amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ibu bapak hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah kajian zuhur Masjid Raya Al-Insan Pata Senayan yang insyaallah dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan di hari Selasa sebagaimana program DKM Masjid Raya Al-Insan, setelah kita usai melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah, kembali kita duduk bersifuk sekaligus kita niat iktikaf di masjid yang mulia ini, di hamparan karpet yang begitu enak kita duduk-duduki, di suasana masjid yang begitu sejuk dengan AC yang luar biasa nikmatnya. Kita berharap insya Allah amal ibadah kita, sholat zuhur kita, rangkaian zikir-zikir dan doa yang sudah kita panjatkan mudah-mudahan diterima, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Seiring salawat wassalam kita sanjungkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kelak moga-moga kita semua yang hadir mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Jami Al-Insan yang dimuliakan Allah, hari ini kajian kita temanya tentang masalah panggilan-panggilan di dalam Islam. Di dalam Islam ini memiliki berbagai macam panggilan jamaah sekalian. Ibarat orang tua panggil anak kan harus dinyautin. Betul Pak? Ya Pak? Pak, ini lapar pengantuk nih. Yang namanya orang tua manggil kan harus dijawab sambutannya Pak. Lalu permasalahan yang ada di dalam konteks Islam ini, panggilan-panggilan yang ada di dalam Islam ini apa Pak? Yang pertama ada yang namanya panggilan ibadah sholat. Ketika tadi kita dengar kumandang azan melalui Masjid Jami Al-Insan ini, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Sambut panggilan azan ini dengan kalimat sami'na wa ata'na kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Karena memang ketentuan yang dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk bersifut di Masjid Jami Raya Al-Insan ini dalam rangka salat zuhur berjamaah. Subhanallah. Hebat anugerah yang diberikan oleh Allah. Man salat salawatul khamsi ma'al jamaah falahu khamsat asya. Siapa yang melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah, dia diberikan 5 faedah, 5 hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa faedahnya yang diberikan Allah, Pak? Ini ada ibu-ibu nggak? Ri? Nggak ada? Oh, kosong ya? Halo, Pak? Masih dengerin nih? Masih. Yang pertama itu hikmahnya apa? Orang kalau sering melaksanakan sholat berjamaah la yusibahu faqrun fid dunya, Pak.
Orang tersebut tidak akan tertimpa menjadi orang yang miskin, menjadi orang yang bangkrut, menjadi orang yang sengsara. Kita niat dari rumah pengen sholat berjamaah di Masjid Jami' Al-Insan ini, sekaligus kita ngaji, Pak. Insya Allah habis ngaji kita dikasih makan, bener? Bener ya? Oh. Makan apa nih Pak kira-kira? Subhanallah, Pak. Ini panitia udah nyiapin, subhanallah. Kita ngaji, habis sholat zuhur, ngaji, habis ngaji dikasih makan. Enak nggak Pak kira-kira Pak? Ini lantaran apa? Benar kata Nabi, la yusibu faqrun fid dunya. Orang kalau sering melaksanakan jamaah tidak akan tertimpa menjadi orang yang fakir, menjadi orang miskin, menjadi orang yang bangkrut. Bahkan yang kedua kata Nabi, yu'ti kitabahu biyamini. Dia memiliki buku catatannya. Yang kita tahu, wa ma yalfadhu min qaulin illa raqibun atid. Apa saja yang kita lakukan ini akan terekam jamaah sekalian oleh malaikat raqibun dan atid. Maka pada gilirannya nanti ada buku catatan yang diserahkan dengan tangan kanan dan ada buku catatan amal manusia yang diserahkan dengan tangan kiri. Orang yang menjaga salat 5 waktu secara berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Subhanallah. Yu'ti kitabahu biyamini. Buku catatan amal ibadahnya nanti diberikan dengan tangan kanan. Makanya di dalam Quran ada 2 golongan, ada ashabul yamin, ada ashabus simal. Ada golongan orang-orang yang ditempatkan oleh Allah sebelah kanan dan ada yang di sebelah kiri. Kira-kira Bapak mau di kanan atau kiri Pak? Kanan. Yang kanan yang ini nih. Yang kiri yang ini ya Pak. Ya, kalau saya duduknya ngadep begini, kalau saya putar berarti yang kanan yang di sini ya Pak. Pasti kita menginginkan ashabul yamin Pak. Golongan ashabul yamin ini adalah orang-orang yang menjaga salat 5 waktunya secara berjamaah. Yu'ti kitabahu biyamini. Udah tanda Pak. Kalau buku laporan amal ibadah diserahkan dengan tangan, itu tanda ini adalah yang akan menempati penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Rasulullah, yarfa'illahu anhu adzabal qabri. Orang kalau sering berjamaah, dia akan dijaga terhindar dari yang namanya siksa kubur. Yarfa'illahu anhu adzabal qabri. Bapak percaya nggak ada siksa kubur, Pak? Pak, percaya nggak ada siksa kubur? Yang datang bakal mati nggak? Mati. Kira-kira yang nyender sama yang kagak nyender matinya duluan mana Pak? Subhanallah. Yarfa'illahu anhu adzabal qabri. Dia dihindarkan dari siksa kubur. Ada raudhah min riyadil jannah, ada khufratan min khubarinna. Gelar kubur itu cuma hanya 2. Sampai Nabi menyatakan innal qabra awwal manzili min manazilil akhirah. Fa inna jaminu ahadan fama ba'dahu aisaru minhu fa ilam yanju fama ba'dahu syarru minhu. Yang namanya kubur kata Nabi, tempat yang pertama yang harus dilalui oleh manusia ketika dia meninggal dunia. Tempat yang pertama itu adalah kubur. Itu ya. Tempat yang pertama itu adalah kubur. Bila mana di tempat yang pertama ini dia selamat, di tempat berikutnya selamat. Tapi bila mana di tempat yang pertama ini dia tidak selamat, apalagi di tahapan-tahapan berikutnya lebih berat. Ternyata yang ditawarkan Rasulullah, sholat jamaah menjamin itu. Yarfa'illahu anhu adzabal qabri. Yang keempat kata Rasulullah, orang kalau sering jamaah yang murru ala sirat kalbarkil khatib. Dia bisa melewat sirat, jembatan siratal mustaqim yang lamanya itu 100.000 tahun bisa sampai, tapi bisa sekejap mata. Hebatnya dari mana itu? Kalbarkil khatib kata Nabi. Yang murru ala sirat kalbarkil khatib. Dia bisa lewat jembatan sirat bagaikan kilat yang menyambar. Baru diri sudah disampaikan Pak. Bukan hanya sekedar itu. Kalau orang jamaah haji berdoa, Allahumma azillana tahta zilin arsyika.
yauma la zilla ila zilluk wa la baqiya ila wajhuk waskina min haudi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada doa tuh ketika orang sa'i dari Bukit Safa dan Marwah, jamaah haji berdoa, Allahumma azillana tahta zilil arsyika yauma la zilla ila zilluk wala baqiya ila wajhuk waskina min haudi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melintas sirat selesai, Nabi begitu cinta kepada umatnya, dia sudah memfasilitasi jumlah gelas sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Bintang-bintang yang ada di langit dikasih minum, Pak. Ya, Pak. Ini saya kasih contoh minum dulu ya. Tuh kan, dikasih minum dari mana airnya? Dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan kalau lagi basuh mulut, doa yang diajarkan Nabi kan diantaranya itu, Allahumma skini min haudi nabiyina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, berikanlah aku minum ya Rasulullah. Berikanlah aku minum ya Allah. Dari mana? Dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dapat itu dari mana itu? Tidak lain dari sholat jamaah yang kita harap. Bahkan yang lebih hebat lagi kata Nabi yang kelima, yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala iqabin. Mereka yang menjaga sholat 5 waktunya, memenuhi panggilan Allah, sami'na wa ata'na, dia kepada Allah, dia akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa disiksa terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini yang selalu kita minta, Pak? Muttaqiina ala furushin batainuha min istabraqi wa jannataini dan. Kalau hari ini, siang hari ini, sekalipun agak sedikit ngantuk-ngantuk di mata, ya Pak, tapi kita duduk di majelis Masjid Raya Al-Insan ini dalam rangka thalabul ilmi, di hamparan karpet yang begitu enak kita duduki. Karpetnya enak nggak Pak diduduki, Pak? Enak. Empuk nggak, Pak? Empuk. Di rumah kita ada nggak yang begini, Pak? Hah? Subhanallah. Ini kerjaan Ari Kuncoro nih, Pak. Ya, kita didudukan di hamparan karpet yang begitu indah, yang begitu empuk kita duduki, tapi nanti kita dibalas lagi oleh Allah. Didudukan di atas permadani yang terbuat dari sutra. Subhanallah. Ri, ini 1 lembar berapa harganya nih, Ri? 11 juta, 12 juta, 17 juta. Jadi ini 1 ruangan berapa duit nih, Ri? 1 lembar ini 17 juta, Pak. Ini karpet yang terbuat dari wol dan benang ya, Pak. Ini nanti kita didudukan lagi oleh Allah dari permadani yang terbuat dari sutra. Orang yang duduk di majelis ilmu, Pak, didudukan di atas permadani yang terbuat dari sutra. Bukan hanya sekedar itu, ketika dia duduk di atas permadani yang terbuat dari sutra, gambarannya ada pohon buah yang lebih banyak buahnya daripada daunnya. Pohon buah lebih banyak buahnya daripada daunnya. Kalau di daerah Senayan, pohon buah lebih banyak apanya? Daunnya. Pohon mangga lebih banyak daunnya daripada mangganya ya. Pohon duku lebih banyak daunnya daripada dukunya. Pohon durian lebih banyak daunnya daripada duriannya. Tapi di surga lebih banyak buahnya daripada daunnya. Bapak memetik sambil diri bisa, sambil duduk bisa, sambil tiduran bisa. Subhanallah. Ada yang nanya, ya Rasulullah, kalau penghuni surga manja, tahu manja, Pak? Mau makan buah nggak mau metik, padahal buahnya nyengser, ya Pak? Buahnya nyengser ke bawah, tinggal petik aja nggak mau, kan manja bener nih orang. Bagaimana itu ya Rasulullah? Kata Nabi, buah itu sendiri yang marangin ke mulutnya. Subhanallah. Ini ada buahnya nggak nih hari ini nih? Subhanallah, Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini panggilan sholat. Yang kedua ada lagi panggilan Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu
idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, ketika kalian dipanggil oleh Allah di hari Sayyidul Ayyam untuk melaksanakan Jumat, kata Allah, fas'au ila zikrillah, cepat-cepat pergi ke Masjid Raya Al-Insan. Orang yang datang lebih awal, subhanallah, bagaikan menyembelih satu ekor onta. Bapak pernah nggak motong onta, Pak? Korban onta pernah? Belum. Padahal pahala menyembelih satu ekor onta di saat hari Jumat. Hari Jumat itu kita datang lebih awal ke Masjid Raya Al-Insan, subhanallah. Karena pahala orang yang datang ke masjid itu beda-beda. Ada yang bagaikan menyembelih satu ekor onta. Agak kesenian dikit, setengah 12 bagaikan menyembelih satu ekor sapi. Jam 11 lewat 40 bagaikan menyembelih satu ekor kambing. Kesinian lagi bagaikan motong ayam. Udah mau azan, sodako telur. Ya Pak? Udah azan, nih ingat nih. Kalau udah azan di masjid, hari Jumat, kita datang, itu perjalanan kita belum ada pahalanya itu. Subhanallah. Kalimat dari mana? Fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Cepat-cepat. Memenuhi panggilan Allah. Makanya Nabi Allah Ibrahim diberikan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Diberikan gelar Khalilullah. Nabi Allah Ibrahim ditanya, kenapa ya Ibrahim kau dikasih gelar Khalilullah? Apa sebab dan musababnya? Kata Nabi Allah Ibrahim, saya lebih mementingkan panggilan Allah daripada panggilan manusia. Ya Pak. Kalau Bapak mau ngaji ke Masjid Raya Al-Insan hari Selasa, karena memang setiap hari Selasa ada kajian, guru-gurunya beda-beda. Ketika lagi mau jalan ke masjid, ada yang nanya, Pak, ada yang mau jual tanah nggak 400 meter? Kira-kira Bapak ngobiek dulu apa ke masjid dulu? Hei, ini gak ada yang tukang ngobiek sini, Pak. Ya, subhanallah. Fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Mandinya kita, berwangi-wangiannya kita, masuknya ke masjid tanpa melangkai kedua pundak, itu akan diampuni dosa kita dari Jumat itu sampai Jumat yang akan datang, ditambah lagi 3 hari. Berarti subhanallah. Fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Ini Ri, di sini perempuan boleh sholat Jumat, Ri? Pak, kenapa di sini wanita nggak sholat Jumat, Pak? Kalau di Mekah orang haji sholat Jumat nggak? Orang perempuan sholat Jumat nggak? Sholat, Pak. Di Madinah orang perempuan sholat Jumat nggak? Kalau di sini sholat nggak? Kenapa nggak? Fasilitasnya nggak memenuhi, Pak. Tapi orang perempuan dapat pahala Jumat dari mana itu, Pak? Nah, kalau di Mekah orang perempuan kagak sholat Jumat rugi 100.000 kali Jumat pahalanya. Di Madinah dia kagak sholat Jumat rugi 1000 kali Jumat di daerah kita. Tapi kalau di sini dia ingin mendapatkan sholat Jumat, subhanallah, gampang. Suaminya mau sholat Jumat, tanya istrinya, nanya, Pak, Papa mau sholat Jumat di mana? Di Masjid Raya Al-Insan. Papa mau pakai kayak sarung apa? Sarung cap gajah duduk apa gajah nongkrong? Tanya tuh Pak. Ya Pak. Tuh minyak wanginya, sapu tangannya, baju kokonya, kopiahnya, sajadahnya disiapin oleh istri kita. Setelah pulang dari Jumat, istri sudah menyambut Assalamualaikum. Istri mencium kedua tangan suaminya. Istri yang semacam ini mendapatkan pahala Jumat. Istri Bapak begitu nggak? Ini kalau punya bini ya, ini orang ya. Subhanallah, ya Pak. Ini subhanallah tuh panggilan Jumat. Yang ketiga ada lagi yang namanya panggilan kematian. Kita nanti dipanggil lagi sama Allah. Tuh,
Karena kita ada yang punya. Ketika nasihat Luqmanul Hakim di hadapan anak-anaknya, apa kata Luqmanul Hakim? Wahai anak-anakku, ketahuilah wahai anakku, dari tubuh kita ini sepertiga bagian milik Allah, sepertiga bagian lagi milik dirinya sendiri, sepertiga bagian lagi milik cacing dan belatung. Ini Luqmanul Hakim berikan nasihat kayak gitu. Anak-anaknya yang mendengar nasihat dari ayahnya, anaknya bertanya, ayah, kalau sepertiga bagian milik Allah, itu apa ayah? Yang sepertiga bagian di dalam tubuh kita milik Allah ini apa? Kata Luqmanul Hakim, sepertiga bagian yang menjadi milik Allah adalah ruh. Ruh ini milik Allah, Pak. Ini yang datang ada ruhnya nggak? Ada nggak? Ada. Bapak ada ruhnya nggak, Pak? Ada ya? Ruhnya di mana, Pak? Ini orang hidup apa orang mati sih ini? Ya, kita ada ruhnya nih, tapi kita nggak tahu di mana tempatnya. Itulah makanya sepertiga bagian adalah milik Allah. Jangankan kita, Nabi pernah ditanya, wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ketika engkau ya Muhammad ditanya tentang masalah ruh, jawab, urusan ruh itu adalah urusan Allah. Tiadalah kalian diberikan ilmu melainkan sedikit, Pak. Kapan Allah mau? Karena memang ini adalah hak prerogatif Allah, kita akan dicabut ruhnya, kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita baru pulang, Pak. Yang sepertiga bagian lagi milik dirinya sendiri, amal soleh, Pak. Sepertiga bagian lagi milik dirinya sendiri, amal kebaikan nih. Kita sholat zuhur, kita duduk lagi di Masjid Al-Insan, ini insya Allah akan jadi amal soleh. Amin, Pak. Man amila salihan min zakari wa unsa fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dengan catatan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan hidupkan lagi dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang permai, kehidupan yang sentosa, kehidupan yang makmur. Walanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan bayar tunai. Baru Pak diperlihatkan oleh Allah pahala yang luar biasa. Ini kita ngaji ada pahalanya nggak? Ada pahalanya nggak, Pak? Kecil atau gede, Pak? Hah? Kita bisa lihat nggak? Subhanallah. Nanti Allah perlihatkan, Pak. Kalau Allah udah perlihatkan, baru manusia nyesel. Penyesalan yang tidak bermakna apa-apa. Ketika nanti dia berhadapan di hadapan Allah, ketika ruhnya mau dicabut, dia bilang, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ini orang yang nyesel. Biasanya nyesel duluan apa belakangan sih? Belakangan. Baru nyesel, ya Allah. Kenapa dulu badan saya sehat, waktu saya ada untuk melaksanakan ibadah di Masjid Raya Al-Insan, coba dulu saya manfaatkan waktu saya. Sekarang ketika lagi mau dicabut, saya nyesel, ya Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jangan sekarang, ya Allah. Berikan tempo waktu, ya Allah. Jangankan semenit, 1 detik saja, ya Allah. Saya akan manfaatkan sisa waktu itu untuk beribadah kepada Allah. Kira-kira bisa nggak dimundurin, Pak? Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal udah tiba nggak bisa dimajuin, nggak bisa diundur. Min warai barzakh, karena di belakangmu, di belakang kalian sudah ada alam barzakh namanya. Dia nyesel, Pak.
Dia pengen nafkahkan hartanya di jalan Allah, pengen melakukan amal soleh, tapi kata Allah udah kagak ada kesempatan. Dulu kemana aja? Ya, kita beruntung di sisa umur yang sangat berharga ini kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena kita akan pulang menghadap Allah. Enak kalau tutup mata dalam keadaan senyum, yang melihat kita dalam keadaan menangis. Dulu kita lahir nangis atau senyum, Pak? Pak, nangis. Ada nggak orang sini yang lahir ketawa? Hah? Hahaha, begitu ada nggak, Pak? Ada nggak orang sini yang lahir ketawa? Lahirnya manusia di dunia ini yang lahir dalam keadaan menangis. Bahasa Arabnya aina. Di mana? Yang lahir dalam keadaan menangis, yang melihat dia dalam keadaan senyum. Ya Allah, Ari Kuncoro lahir badannya 4 kilo. 4 kilo ya, papa mamanya girang nggak? Girang, anaknya sehat. Lebih hebat lagi nanti ketika dia pulang menghadap Allah, yang pulang dalam keadaan senyum, tapi yang melihat dia dalam keadaan menangis. Kalau dia wafat dalam, ya Allah, ini orang wafatnya bagus benar, soleh, senyum, Pak, bagus, bersinar dengan air wudhu dan asar sujud. Oh, dikenang sepanjang masa ini orang yang baik. Min akhiri min husnil khotimah. Ya, Pak. Kalau orang meninggal di dalam masjid, cakep nggak, Pak? Lagi ngaji, duduknya nyender, mati. Cakep nggak, Pak? Cakep nggak, Pak? Nah, kalau meninggal di rumah kan biasa ya. Meninggal di atas tempat tidur biasa ya, Pak? Biasa. Ada khotib lagi khutbah, meninggal. Ada muazzin lagi azan. La ilaha illallah. Jatuh muazzinnya, meninggal. Ada orang lagi sujud nggak bangun-bangun, meninggal. Min husnil khotimah, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Karena kita nggak tahu, Pak, ujungnya ini kita bagaimana ini. Kita tahu nggak ujungnya, Pak? Yang dinilai Allah ini akhir. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, baguskanlah ya Allah segala perkara kami ya Allah. Kita minta segala urusan kita dibaguskan oleh Allah. Wa ajirna, dan selamatkanlah kami ya Allah dari tipu daya dunia, dan selamatkanlah kami dari siksa kubur. Sudah mau jam 1. Lanjut. Ya. Satu lagi. Panggilan pertama tadi panggilan apa? Sholat. Panggilan Jumat, panggilan kematian. Yang keempat panggilan haji. Panggilan haji. Diundang, Pak. Bukan kagak diundang. Ini yang datang ini udah diundang belum? Udah dipanggil belum? Sudah. Di mana kita ketahui ketika Nabi Allah Ibrahim diperintahkan Allah untuk membangun Ka'bah, Pak? Di satu daerah yang tandus, gurun pasir, tidak ada kehidupan, Pak. Lalu di saat itulah satu bangunan yang luar biasa yang berada di poros bumi. Nabi Allah Ibrahim bilang, ya Rabb, bagaimana mungkin satu daerah yang tandus, gersang, tidak ada pohon, sulit mendapatkan air, sementara engkau menyuruhku untuk membangun Baitullah? Apa kata Allah? Tugasmu hanya melaksanakan ya Ibrahim. Setelah kamu bangun Ka'bah, naik ke Jabal Qubais, Pak. Jabal Qubais di mana? Itu kalau kita haji dan umroh di depan Masjidil Haram ada jam yang warnanya hijau. Itu Jabal Qubais tuh. Nabi Allah Ibrahim naik, manggil dengan kalimat wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli damiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Kita semuanya dipanggil. Kapan dipanggilnya? Sejak kita dikandung di dalam perut ibu kita, itu panggilan udah ada. Cuma permasalahannya ketika dipanggil ada yang nyaut, ada yang kagak. Man labbaika marratan hajja wa umrata marratan. Siapa yang nyaut sekali dia haji umrah sekali. Siapa yang nyaut 2 kali haji umrah 2 kali. Siapa yang nyaut 3 kali dia haji umrah 3 kali.
Siapa yang dipanggil tidak nyaut-nyaut, bagaimana Pak? Makanya kan panggilannya labbaik. Ya Pak? Labbaik. Kusnadi. Baik, ya. Kalau orang Jakarta kan jawabannya baik ya Pak. Labbaik. Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulku la syarika lak. Bagaimana tidak indah jamaah sekalian, satu kenikmatan yang luar biasa Pak. Langsung Allah undang. Kalau Allah punya undangan, al-hujjaj wal umar wa abdullah. Jamaah haji dan jamaah umrah itu sebagai tamu Allah. Tuh Pak. Kita kan hari ini diundang oleh Bapak Ari Kuncoro ya Pak. Diundang suruh ngaji. Ketika ngaji difasilitasi nggak sama beliau? Difasilitasi. Apa fasilitasnya? Subhanallah, AC-nya dinyalain, masjidnya diamanin. Habis ngaji kita dikasih makan, bener? Pulangnya dikasih amplop, bener? Bener ya? Nanya dulu. Saya nanya dulu. Itu fasilitas yang diberikan oleh Pak Ari Kuncoro. Karena dia ngundang kita, Pak. Apalagi ngundang Allah. Ini jamaah haji dan jamaah umrah itu diundang oleh Allah. Al-hujjaj wal umar wa abdullah. Jamaah haji dan jamaah umrah itu tamu Allah. Apa prioritasnya? Insa'alu u'tu. Apa yang dia minta Allah kasih. Kalau dia minta nih jamaah haji, jamaah umrah minta, Allah kasih. Wa inda'au ujibu. Apabila mereka berdoa, doanya diijabah. Kenapa diijabah? Lo orang tempat-tempat mustajabah. Berdoa di multazam, mustajabah. Berdoa di depan makom Ibrahim, mustajabah. Berdoa di Hijr Ismail, mustajabah. Berdoa di Raudhah min Riyadil Jannah, mustajabah. Subhanallah. Tempat-tempat mustajabah di Haramain Mekah dan Madinah banyak. Di Indonesia ada nggak tempat-tempat mustajabah? Ada nggak? Tempat-tempat mustajabah di kita nggak ada. Adanya waktu-waktu mustajabah. Di kita itu adanya waktu-waktu mustajabah. Tempat-tempat mustajabah di mana kita? Nggak ada Pak. Adanya waktu-waktu mustajabah. Bainal adzan wal iqamah. Bainal julusul khutbatain. Ketika hari Jumat, khotib menyampaikan khutbah pertama, selesai dia duduk, itu waktu-waktu mustajabah. Ketika luar biasa terjadinya banjir, dahsyat, bencana, dan lain sebagainya, waktu-waktu mustajabah, hujan deras mustajabah. Tapi tempat-tempat mustajabah wa inda'au ujibu. Bahkan fasilitas yang ketiga, wa in anfaqu ukhlifa alaihim. Dana yang dikeluarkan untuk haji maupun umrah diganti oleh Allah. Ya Pak. Lalu yang menjadi permasalahan, apakah semua orang berangkat ibadah haji atau umroh Pak? Diundang oleh Allah, harus punya duit. Ada orang yang kagak punya duit bisa berangkat, ada nggak Pak? Ada. Pemulung Pak bisa berangkat haji. Daerah Jogo gara-gara jual kangkung bisa berangkat haji Pak. Sama tanah-tanahnya dijual. Ya Pak. Subhanallah, luar biasa. Ini nggak apa-apa begini ngomongnya. Kalau lurus-lurus saya paling ngantuk. Ya, subhanallah. Tuh, itu teman saya Haji Rohmat, daerah Asopa, kerjaannya tukang urut. Ini bukan cerita bohong. Bapak cek di Asopa ada nggak yang namanya Haji Rohmat? Kerjaannya tukang urut. Dan kanannya di mana? Di Permata Hijau. Dia dulu belum haji, ditelepon orang Permata Hijau, Pak Haji Rohmat, tolong datang ke rumah saya mau ngurut. Panggilannya Pak Haji, Bang Haji. Setelah datang, Pak Rohmat ini bilang sama orang Permata Hijau, Pak, jangan manggil saya Pak Haji, jangan manggil saya Bang Haji, saya belum berangkat haji. Akhirnya tersentuh Pak. Tersentuh nih orang Permata Hijau. Apa dia bilang? Kalau begitu bagaimana? Nanti tahun besok Bapak setoroni haji, saya setorkan haji. Ya Allah. Sini yang tukang urut siapa? Pak, ini peristiwa-peristiwa model begini banyak. Tuh Pak, ada orang roblong Pak, nanya sama Kiai Haji Nur Ali Bekasi,
Kiai Haji Nur Ali Bekasi kan orang hebat Pak ya. Dulu orang Rawabelong tuh ngajinya ke Bekasi sama Kiai Haji Nur Ali Pak. Ketika sampai dia bilang sama Kiai, Kiai saya mau berangkat haji, ada amalannya nggak? Padahal dia rumah aja kagak punya, oh berangkat haji Pak. Rumah kagak punya, oh berangkat haji. Ada amalan nggak Kiai yang bisa menuju saya ke berangkat haji ke sana? Apa kata Kiai Haji Nur Ali? Baca selawat. Kok selawat Kiai? Iya. Karena memang perjuangan Rasulullah bisa tersebar dakwah Islam di Mekah dan Madinah itu bukan hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini profesi ini orang Roblong Pak. Itu tukang pohon, tukang bunga. Ya Pak. Makanya di Jalan Salam ada apa? Pasar bunga. Ketika dia mau gali tanah, dapat batu cincin, ceker-ceker tanah dapat batu cincin. Dia pakai. Setelah pakai ada orang Cina mau belanja pohon. Ketika itu orang Cina lihat di tangannya ada batu cincin cakep. Kata orang Cina, Pak, batunya mau dijual nggak? Oh nggak bisa kata dia. Saya nggak jual kecuali ditukar dengan haji. Itu Pak. Karena orang Cina duitnya banyak nggak jadi masalah Pak. Akhirnya bisa berangkat haji gara-gara baca selawat ceker-ceker tanah Pak. Jadi nanti Bapak begitu pulang ceker-ceker tanah ya. Subhanallah. Apa sih yang sulit buat Allah Pak? Apa yang susah coba? Apa yang susah buat Allah? Innama amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Nggak ada yang susah buat Allah Pak. Cuma kita yang kagak mau. Kita yang kagak ada keinginan. Kita yang kagak ada kemauan keras. Makanya kita berharap ya Rabb, jangan kau wafatkan kami ya Allah. Jangan kau tutupkan mata kami ya Allah. Sebelum kedua mata kami memandang Baitullah. Kita ngomongnya begitu Pak. Kesempatan hidup kita masih panjang Pak. Ketika kita berdoa, entah tahajudkah, selipkan di hadapan Allah. Ya Rabbana, jangan kau wafatkan kami ya Allah. Sebelum kedua mata kami memandang Ka'bah. Karena nggak ada bangunan di dunia ini. Ketika kita memandang, diiringi dengan doa. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa zid man syarrafahu wa karramahu liman hajjahu aw itamarahu tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra. Cuma hanya inna awwala baiti wudi'a linnas lilladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqama Ibrahim wa man dakhalahu kana aminah. Mudah-mudahan kajian hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tutup, ada ruang tanya jawab? Apa langsung makan? Oh iya. Yang mau bertanya silakan. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab. Untuk pengajaran yang digunakan kami sempatkan untuk pertanyaan. Jika ada yang bertanya. Cek. Waalaikumsalam. Kalau untuk batas umur anak laki-laki atau anak perempuan itu minimal berapa untuk bisa berangkat naik haji? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibadah haji ini tidak ada batasan, Pak. Bahkan orang-orang Timur Tengah itu masih kecil aja udah berangkat. Ya, gitu ya. Ini pandangan yang memang kita lihat. Ketika musim haji, subhanallah, ayahnya sambil gendong anaknya di atas pundaknya. Ketika tawaf, ketika sa'i. Gitu ya. Tapi bagi kita jamaah sekalian, memang bagusnya itu ukuran kalau sudah akil balik. Kenapa? Karena kalau
seorang anak berangkat haji masih ada kewajiban lagi. Kalau dia belum balik Pak, dia berangkat haji, belum tuntas tuh kewajiban hajinya. Nanti setelah dia balik ada kewajiban haji. Lalu bagaimana haji yang dilaksanakan sebelum usia balik, masih anak-anak? Ganjaran pahalanya buat orang tuanya. Tuh. Kalau dia haji masih anak-anak, belum akil balik, masih tetap ada kewajiban untuk melaksanakan haji. Tapi kalau dia melaksanakannya sudah balik, sudah akil balik, sudah tidak ada lagi. Akulah amin ya Rasulullah. Apakah haji itu tiap tahun ya Rasulullah? Pasal kata Nabi diam. Lau qala wajabat lamastata'tum. Nabi tanya apakah tiap tahun kita haji? Nabi nggak jawab. Apakah tiap tahun ya Rasulullah kita haji? Nabi nggak jawab. Sampai 3 kali Nabi nggak jawab. Lalu Nabi bilang, wa qala law wajabat mastata'tum. Kalau aku bilang wajib, kalian tidak akan bisa mampu. Ya Pak. Bapak udah nyetor? Udah? Belum? Tadi pagi ngapain? Doain mudah-mudahan ya Pak. Mudah-mudahan ya kita semua di sini termasuk orang-orang yang bisa mau ke sana, ke Mekah dan ke Madinah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan mungkin masih banyak soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan di luar tema, bisa mengenai suruk dengan sholat suruk atau dengan duha. Kalau kita sudah sholat suruk, apakah masih mengerjakan sholat duha atau bagaimana? Mungkin penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi suruk itu artinya batas awal ketika matahari mulai terbit. Maka disitulah kita disunahkan melaksanakan sholat sunnah isyraq. Ya. Lalu yang menjadi pertanyaan, kalau dia melaksanakan suruk, apakah sudah membuat hal mencukupi kalau dia tidak duha? Suruk ya suruk, duha ya duha. Karena memang dari lafaz niatnya saja udah berubah. Ya, kalau kita melafazkan suruk berarti tidak termasuk duha. Tapi kalau kita niat duha tidak termasuk suruk. Gitu ya. Lalu bagaimana konteks duha? Duha itu adalah ketika mulai terpancarnya matahari. Dan terus di saat waktu duha sampai jam 9, bahkan bisa memungkinkan sampai jam 11 masih ada waktu-waktu duha. Itu penting. Kenapa? Wa ma arsalnaka min rasulin illa li amrhu duha. Tiadalah para rasul diperintahkan oleh Allah melainkan mereka sholat duha. Ada yang sholat duha 2 rakaat, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8, ada yang 10, ada yang 12. Kira-kira Bapak maunya yang berapa? 2. Ya, subhanallah. 2 ya. Ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8, ada yang 10, ada yang 12 ya. Kita pilihnya 2. Iya, enggak apa-apa 2. Tapi kalau ada duit ya Pak, 10 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta, 100 juta, Bapak pilih yang mana? Ya, subhanallah Pak. Nggak apa-apa Pak. Sekalipun memang 2 rakaat ini kalau bisa jangan ditinggal. Apalagi kita berharap rezeki. Ya Pak. Kalau yang namanya rezeki udah termasuk gaji, tapi gaji tidak termasuk rezeki. Kalau rezeki kagak ada tanggalnya Pak. Kalau gaji ada tanggalnya nggak? Gaji biasa tanggal berapa? Tanggal 1, berarti ini habis gajian kayaknya. Kalau gaji ada tanggalnya, tapi rezeki nggak ada tanggalnya. Ada nggak orang gajian jam 2 malam Pak? Perusahaan mana yang bisa menggaji jam 2 malam? Nggak ada, tapi Allah kasih rezeki tengah malam. Jam 2 malam kita dikasih rezeki oleh Allah. Kita bisa ngangkat tangan begini aja, rezeki Pak. Rezeki bukan Pak? Ada orang mengangkat tangan begini aja nggak bisa.
Ada orang terapi di rumah sakit Pondok Indah, pengen duduk sila nih kayak bapak begini pak, harganya berapa? 5 juta pak. Bapak sila aja 5 juta. Ini berapa juta hitung nih coba. Ada orang kalau nyender aja sakit pak, punya saraf kejepit. Subhanallah. Sekarang kita nyender begini aja enak, orang bangkunya empuk. Subhanallah pak, rezeki dari Allah. Apa itu rezeki? Apa saja yang kita bisa manfaatkan dalam kehidupan ini adalah rezeki dari Allah. Makanya di doa itu, Allahumma in kana rizqi fis sama fa ansir, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana ba'idan fa qaribhu, wa in kana qalilan fa kasirhu, wa in kana mu'assiran fa yassirhu. Bapak salat duha minta rezeki atau minta duit? Minta rezeki atau minta duit? Salat duha. Ada nggak yang begini? Ya Allah, kalau duit saya di atas langit turunin, begitu. Kalau duit saya di dalam bumi keluarin. Enggak, yang kita minta rezeki. Ya Allah, kalau rezeki saya ada di atas langit turunin, rezeki saya di dalam bumi keluarin, rezeki saya sedikit banyakin, rezeki saya jauh deketin, rezeki saya sulit mudahin. Tuh. Kita mintanya sama Allah. Kalau kita minta sama Allah, Allah marah nggak? Kita nggak marah pak. Coba kita minta sama pimpinan kita di kantor, bos, kalau gaji saya sedikit banyakin bos, kalau gaji saya kurang tambahin bos. Kira-kira bosnya marah nggak pak? Mintalah kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu ya pak. Ini kayaknya soto udah dingin gak enak. Ya, nanti datang lagi ya nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Auzubillah.